Well, it's yours if you want it. I have no use for material things. I want in return is a peek at your supple boobies. Peekaboo! Oke guys, kita balik lagi nih ke cerita alur film Dragon Ball. Karena semua film Dragon Ball Z jadul udah gue bikin, sekarang ke film yang lebih jadul lagi nih. Ya bener, kita bakal ceritain alur film Dragon Ball, dimana Gokunya masih bocil. Jadi ini film pertama dari trilogi film Dragon Ball, dengan judul Dragon Ball Curse of Blood Rubies. Dua film lainnya bakal diceritain di konten berikutnya. Film ini adalah versi alternatif atau remake dari cerita episode awal anime Dragon Ball. Apa bedanya bang? Ya langsung aja ke ceritanya. Cerita diawali dengan monolog tentang legenda 7 bola naga atau Dragon Ball. Rakyat di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Gourmet menjadi korban penindasan pasukan kerajaan itu sendiri yang sedang menambang ruby atau berlian merah serta mencari Dragon Ball. Seorang gadis kecil bernama Pansy mencoba melakukan perlawanan, namun apalah daya dirinya. Bahkan ayahnya pun yang turut mencoba melakukan perlawanan juga dapat dikalahkan dengan mudah. To the palace. Pasukan tersebut adalah anak buah dari seorang raja jahat bernama Raja Gourmet. Ia mendugaskan dua anggota pasukannya yang bernama Pasta dan Fongo untuk segera mengumpulkan semua Dragon Ball agar hasratnya pada makanan lezat dapat terpenuhi dengan kekuatan Dragon Ball. Terlihat Raja Gourmet sudah tidak tahan dengan rasa laparnya. I need all 7 balls to be able to wish this hunger away. Bring me the Dragon Balls now! Di tempat lain yaitu tepatnya Gunung Pauzu, Son Goku kecil tengah bersiap berangkat berburu hewan untuk dimakan. Di rumah tempat ia tinggal terdapat satu Dragon Ball dengan bintang 4 milik kakeknya. Pasta dan Fongo sudah dalam perjalanan untuk mengambil Dragon Ball di tempat Goku tinggal. The big bird and listen to his tummy growl. That's funny. Looks like it's trying to land near my house. Tiba-tiba Goku tertabrak oleh seorang wanita yang juga sedang mencari Dragon Ball menggunakan Dragon Radar. Wanita tersebut adalah Bulma. Ya, ini adalah momen pertama kali Goku dan Bulma bertemu. Awalnya Goku menduga Bulma adalah monster karena ia selama ini belum pernah bertemu orang lain selain kakeknya. Out of your shell, monster! Fight me face to face! I know what you're up to, you big old monster! Ini juga jadi momen pertama kali Goku melihat seorang wanita. Satu Dragon Ball berbintang 2 yang sudah Bulma temukan diambil oleh Goku. Ia mengira itu adalah Dragon Ball milik kakeknya. The fourth ball is ours. Gee, that was so easy, I'm almost disappointed. Singkat cerita, setibanya di rumah, Goku dan Bulma mendapati Dragon Ball di sana sudah diambil dan ditukar dengan sebuah koin emas berlogo Kerajaan Gourmet. Tak lama, pesawat yang ditumpangi Pasta dan Fongo meluncur dari belakang rumah Goku. Mereka berdua kemudian mencoba mengejar pesawat tersebut menggunakan pesawat milik Bulma. Let's go! Black magic! You're a sorcerer, aren't you? Awalnya Goku dan Bulma mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan Dragon Ball kembali. Namun Pasta memilih jalan kekerasan dengan menembaki pesawat Bulma hingga pesawat mereka hancur. Beruntung Goku dan Bulma masih selamat. Belum menyerah, mereka berdua kemudian melanjutkan pengejaran Dragon Ball menggunakan mobil. Di perjalanan mereka menyelamatkan Pansy yang dikejar oleh monster. Bring it! Monster tersebut lari terbirit-birit karena ketakutan melihat Goku yang berhasil menumbangkan pohon besar dengan sekali pukul. Si monster yang dapat berubah-ubah bentuk tersebut ternyata adalah seekor babi bernama Ulong. Ya, Ulong si babi mesum. Jadi ini adalah momen pertama kali Goku bertemu Ulong. Goku dan Ulong yang terlibat kejar-kejaran secara tidak sengaja telah berada di area kekuasaan seorang pria yang tiba-tiba menembaki mereka berdua. Dan pria tersebut adalah seorang petarung terkuat dari seluruh alam semesta Dragon Ball, yaitu Yamcha, bersama dengan rekannya, Puar. Goku dan Yamcha pun terlibat pertarungan. Di tengah pertarungan, Bulma tiba di sana, dan seketika Yamcha hanya bisa membantu karena terpesona dengan kecantikan wanita di hadapannya itu. Ia kemudian terjatuh hingga menyebabkan satu giginya patah. What? Yamcha lalu kabur karena merasa malu. Goku, Bulma, Ulong, dan Pansy kemudian beristirahat di mobil. Pansy menjelaskan saat ini ia dalam perjalanan menuju Pulau Selatan untuk bertemu Muten Roshi, seorang ahli bela diri yang sangat terkenal. Alasan Pansy ingin bertemu Roshi karena ia ingin meminta pertolongan untuk menyelamatkan desanya dari kekejaman Raja Gourmet. Desa Pansy saat ini dieksploitasi oleh Raja Gourmet untuk mendapatkan berlian merah.
Semenjak berlian merah itu ditemukan, Raja Gourmet menjadi raja yang jahat dan hanya mementingkan hasratnya sendiri pada makanan tanpa mempedulikan rakyatnya. Selain itu, usaha Raja Gourmet untuk mendapatkan ketujuh Dragon Ball juga menjadi penyebab warga desa Pansi menderita. Saat ini Raja Gourmet sudah memiliki 5 Dragon Ball. Goku dan Bulma akhirnya menyadari alasan Pasta dan Fongo mencuri Dragon Ball milik kakek Goku. Sementara itu, Yamcha dan Puar diam-diam menguping pembicaraan mereka di luar. Yamcha pun berniat merebut Dragon Ball untuk memenuhi keinginannya sendiri. Keinginannya apa? Pengen terlihat keren di mata wanita selamanya. Singkat cerita, Goku, Bulma, Ulong, dan Pansi akhirnya tiba di pulau Muten Roshi tinggal. So you're here to kill me and steal my shell? Is that it? Speak up! Ternyata Yamcha sudah tiba di sana duluan. Ia menuduh bahwa Goku dan yang lain datang ke sini untuk membunuh Roshi. Untuk menentukan siapa yang benar di antara Goku dan Yamcha, Roshi memanggil awan Kinton, awan terbang yang hanya bisa dikendarai oleh orang berhati mulia. Roshi sendiri tidak dapat menaiki awan itu karena dia bukan orang yang berhati mulia. Ya, kalian tahu lah ya kelakuan kakek legend satu ini. Sementara itu, Goku dengan sekali coba langsung berhasil menaiki awan itu. Likes me, it likes me! Yamcha bersama Puar pun seketika langsung kabur. Roshi memiliki satu Dragon Ball berbintang 3. Ia mengizinkan Bulma mengambilnya dengan syarat ia boleh memegang neneknya Bulma. Bangke nggak tuh? Secara mengejutkan ternyata Bulma setuju dengan persyaratan itu. Namun Bulma malah menyuruh Ulong untuk berubah menjadi dirinya. Ulong awalnya keberatan, tapi karena dia sama mesumnya dengan Roshi, Ulong langsung setuju karena diiming-imingi akan diberikan celana dalam milik Bulma. Is this better? Karena adegan berikutnya terlalu vulgar untuk film rating 13+, jadi langsung singkat cerita. Bulma kini memiliki 2 Dragon Ball. Namun diam-diam, Pasta dan Fongo ternyata juga sudah berada di dekat Pulau Roshi. Mereka menghancurkan rumah Roshi, kemudian merebut satu Dragon Ball dari Bulma. One, it's the 3-star. We'll have to surface. Melihat rumahnya hancur, tentu saja Roshi mengamuk. Ia kemudian mengeluarkan bentuk tubuh aslinya yang sangat berotot. Kemudian meluncurkan serangan Kamehame. Serangannya itu dapat menghancurkan kapal musuh hingga hancur berkeping-keping. Goku yang sangat takjub dengan jurus Kamehame Roshi memintanya untuk mengajarinya jurus itu. Roshi mengatakan butuh waktu 5 tahun untuk menguasainya. Namun betapa terkejutnya Roshi ketika Goku yang baru sekali lihat langsung dapat membuat Kamehame versi light yang dapat menghancurkan sebuah batu. Roshi menolak permintaan Pansi untuk menyelamatkan desanya dengan alasan ia sudah tidak lagi bertarung seperti dulu. Roshi mengatakan Pansi sudah memiliki teman yang cukup kuat untuk menyelamatkan desanya itu, yaitu Goku. Pansi pun memutuskan kembali ke desanya dan menyelesaikan masalah di sana tanpa bantuan Roshi. Setibanya di sana, Goku, Bulma, Ulong, dan Pansi langsung disambut dengan hujan tembakan dari pesawat pasukan Raja Gourmet. Goku yang mengendarai Kinton bertarung melawan Fongo. Yamcha bersama Puar ternyata juga sudah ada di sana. Mereka ikut melawan pasukan Raja Gourmet. Yamcha pun terlibat pertarungan melawan Pasta. Namun karena terpesona dengan kecantikan wajah Pasta, Yamcha tidak benar-benar bertarung, hingga ia memilih untuk kabur saja. Dalam jalannya pertarungan, Goku dan yang lain tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan Raja Gourmet. Saat ini sang raja sudah dalam posisi tidak lagi mampu menahan rasa laparnya. Ia menjadi monster raksasa yang menggila karena kelaparan. Bahkan serangan Kamehame dari Goku sama sekali tidak mampu melukai Gourmet. Sementara Bulma dengan Dragon Radarnya menyadari bahwa 6 Dragon Ball lainnya berada dalam perut Gourmet. Bulma kemudian melemparkan satu Dragon Ball miliknya ke mulut Gourmet dan langsung memanggil Shenron. Raja Gourmet seketika lenyap tak bersisa karena efek energi pemanggilan Shenron yang keluar dari perutnya. Kemudian Shenron pun muncul. Orang yang berhasil mengucapkan satu permintaan pada Shenron adalah Pansi. Ia meminta desanya yang hancur untuk dipulihkan seperti sedia kala. Desa Pansi kemudian kembali menghijau dengan semua berlian merah yang terkandung di tanahnya juga ikut lenyap. A wish has been granted. Fare thee well. Raja Gourmet ternyata masih hidup. Ia kembali ke bentuk manusia. Namun rasa laparnya masih ada. Ia akhirnya terpuaskan dengan satu buah apel segar yang diberikan oleh Pansi. Goku memutuskan untuk pergi berpetualang bersama Kinton untuk mencari Dragon Ball milik kakeknya. Ini menjadi awal perjalanan panjang Goku ke seluruh dunia. Karena selama ini ia hanya selalu berada di Gunung Pauzu, tempat tinggalnya.
Sementara Bulma dan Yamcha sepertinya sudah menjadi sepasang kekasih karena sejak awal keinginan mereka berdua memang mirip-mirip. Yamcha ingin terlihat selalu tampan agar mendapat pacar, sementara Bulma ingin terlihat selalu cantik agar memikat lelaki. Seluruh warga desa Pansi pun berbahagia karena terbebas dari kekejaman Raja Grumet, dan cerita pun selesai. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal film ini. Film paling pertama dari franchise Dragon Ball ini dirilis pada 20 Desember 1986 di Jepang. Versi Jepangnya berjudul Dragon Ball Shenron no Densetsu. Sementara judul internasionalnya yaitu Dragon Ball Curse of the Blood Ruby atau Kutukan Berlian Merah Berdarah. Judul ini sendiri merujuk ke plot ceritanya di mana Raja Gurmet yang awalnya merupakan raja yang baik seketika berubah 180 derajat menjadi raja yang rakus, tamak, dan jahat semenjak ia menemukan ruby atau berlian merah di tanah kekuasaannya. Sikap jahatnya tersebut membuat penduduk menderita hingga korban jiwa berjatuhan. Sama lah ya kayak di negara mana gitu. Akibat kebanyakan tambang asal maunya dibangun pemerintah, masyarakat sekitar jadi korban akibat dampaknya. Film ini merupakan pengisahan ulang atau versi alternatif dari kisah Dragon Ball The Emperor Pilaf Saga. Di film ini, Raja Gurmet menggantikan peran Kaisar Pilaf sebagai musuh utama. Seperti di cerita aslinya, film ini juga menceritakan bagaimana awal pertemuan Goku dengan karakter lainnya seperti Bulma, Yamcha, Puar, dan Muten Roshi. Dan juga menjadi versi alternatif awal mula pertama kali pencarian Goku terhadap Dragon Ball. Beberapa perbedaan antara versi original anime dan versi film meliputi aspek karakter dan plot. Pada versi original anime, karakter yang jadi musuh utama pada ceritanya adalah Pilaf bersama dua anak buahnya, yaitu Mai dan si anjing Su. Sementara di versi film, musuh utamanya adalah Raja Gurmet bersama dua anak buah terkuatnya, yaitu Pasta dan Fongo. Karakter Fancy juga merupakan karakter tambahan yang hanya muncul di film dan tidak ada di anime original. Dari aspek plot, versi original animenya menghadirkan cerita seorang Pilaf yang ingin menguasai dunia. Sementara versi filmnya menampilkan konflik yang lebih berat dan serius, yaitu tentang penguasa korup yang ingin segalanya. Dari tone cerita juga cukup berbeda. Versi anime original lebih banyak komedi dan ringan, sementara di versi film memiliki tone cerita yang lebih serius, meski tetap ada sedikit humor. Is a peek at your supple booby. Disgraceful! You should be ashamed of yourself, you dirty old man! Stop trying to ruin my play. What would you know about boobies? Oke, segini aja dulu. Kita lanjut di movie kedua Dragon Ball di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.